Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fathan dari kelas 8 Brad. Di sini saya akan mempresentasikan tentang media pembelajaran bahasa Indonesia semester 1 tahun ajaran 2020-2021. Materi yang akan dibahas: teks berita, teks iklan, poster dan slogan, teks puisi, dan teks literasi. Teks berita. Pengertian berita. Berita merupakan cerita atau keterangan mengenai kejadian maupun peristiwa hangat. Berikut adalah dua gambar contoh berita. Hal yang perlu diperhatikan saat menerima informasi berita: hati-hati dengan judul yang provokatif, perhatikan alamat situs, periksa fakta, periksa kesulitan foto. Berikut adalah gambar judul yang provokatif dan gambar alamat situs. Jenis media berita: internet, televisi, radio, koran, majalah. Unsur pembentuk berita beserta contoh kutipan teks. Adik Simba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Apa, seorang anak tewas tertabrak mobil. Di mana kasus tersebut terjadi di Jalan Anggrek. Kapan? Tadi pagi pukul 6. Siapa? Seorang anak. Mengapa? Karena rem mobil blong. Bagaimana? Berawal dari mobil yang sedang melaju dengan cukup cepat. Lalu seorang anak akan menyeberang, tetapi rem mobil blong sehingga anak tersebut tertabrak dan tewas. Struktur berita beserta contoh kutipan teks. Struktur berita terdiri dari judul, kepala, tubuh, dan ekor. Judul: pembobolan bank. Kepala: aksi dilakukan pada hari Sabtu. Tubuh: sebuah bank yang dibawa pada malam hari oleh dua orang yang tidak bertanggung jawab. Ekor: hati-hati nonton. Kaidah kebahasaan teks berita: menggunakan bahasa baku, menggunakan kalimat langsung, menggunakan kata kerja mental. Teks poster, iklan, dan slogan. Pengertian iklan, poster, dan slogan. Iklan merupakan teks yang mendorong, membujuk, memberitahu khalayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Poster adalah plakat yang dipajang di tempat-tempat umum. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai prinsip hidup, prinsip utama usaha maupun organisasi. Perbedaan: iklan memadukan unsur gambar dan kata-kata, unsur gerak dan unsur suara. Slogan mengutamakan unsur kata-kata. Poster mengutamakan unsur gambar dan kata-kata, dipajang di tempat umum. Berikut adalah contoh gambar iklan, poster, dan slogan. Unsur pembentuk iklan. Sumber adalah pemasang iklan yang berinisiatif dan penyandang dana dari pemasangan suatu iklan. Pesan adalah informasi yang disampaikan. Bentuk pesan bisa berupa pesan verbal dan pesan non-verbal. Media adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan iklan. Penerima adalah individu atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran atau objek iklan. Efek adalah perubahan yang terjadi pada diri penerima. Umpan balik adalah tanggapan, reaksi, atau respon penerima pesan yang dikehendaki dari penerima pesan. Unsur pembentuk poster. Unsur poster: bahasa yang digunakan menarik dan jelas serta tidak berbelit-belit, memiliki sasaran yang jelas. Pemilihan warna dan jenis huruf menarik karena menjadi daya tarik pembaca. Memiliki slogan produk untuk menarik pembaca dan sebagai jaminan yang diperoleh konsumen jika membeli maupun memanfaatkan barang atau jasa di poster tersebut. Perlu adanya logo dan nama perusahaan sehingga jelas siapa yang menghasilkan produk, barang maupun jasa tersebut sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pembaca. Unsur pembentuk slogan: menggunakan kata-kata singkat, menarik, dan mudah diingat, disajikan dalam bentuk frasa, klausa, atau kalimat. Klasifikasi iklan beserta contohnya: iklan penawaran,
iklan TV, barang, makanan, dan lain-lain, iklan layanan masyarakat, iklan untuk hidup sehat, iklan pengumuman atau pemberitahuan, iklan berita duka cita, iklan permintaan, iklan lowongan kerja. Berikut adalah contoh-contoh dari iklan. Salah satu contoh dari iklan penawaran, iklan permintaan, iklan pemberitahuan, dan iklan layanan masyarakat. Teks puisi. Pengertian: puisi merupakan jenis karya sastra yang berbentuk singkat, berisi kata-kata indah yang digunakan penyair untuk mengekspresikan gagasan dan pikirannya. Berikut adalah 2 orang penyair terkenal. Unsur lahir. Tipografi adalah bentuk puisi seperti halaman yang tidak dipenuhi kata-kata. Diksi yaitu pemilihan kata-kata. Imaji adalah kata yang susunan kata yang menggunakan pengalaman indrawi. Kata konkret merupakan kata yang memungkinkan munculnya imaji. Gaya bahasa merupakan penggunaan bahasa dengan menghidupkan atau meningkatkan efek. Rima atau irama adalah persamaan bunyi puisi. Contoh tipografi. Unsur batin terdiri dari amanat, tema, makna, nada, dan rasa. Contoh puisi. Guru, kaulah awal dari cita-cita, kau membimbing dengan penuh semangat untuk menghadirkan anak bangsa yang hebat. Namamu akan selalu kuingat. Jenis-jenis puisi. Puisi lama dan puisi modern. Hal penting dalam membaca puisi: pelafalan, sikap, volume suara, intonasi, dan tempo, mimik dan gestur, kelancaran dan ketepatan. Teks literasi. Pengertian buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi adalah cerita khayalan menggunakan imajinasi sebagai sumber pengembangan ide atau gagasan. Buku non-fiksi adalah cerita fakta yang menyajikan kejadian sebenarnya berdasarkan pendapat atau ulasan sang penulis. Jenis-jenis buku fiksi: dongeng, novel, fabel, komik, dan cerita pendek. Berikut adalah contoh gambar dari buku fiksi. Jenis-jenis buku non-fiksi: buku pelajaran, ensiklopedia, esai, jurnal, dan biografi. Berikut adalah gambar dari jenis-jenis buku non-fiksi. Perbedaan indeks dan sinopsis. Sinopsis terdapat dalam buku fiksi dan non-fiksi. Indeks hanya terdapat dalam buku non-fiksi. Perbedaan indeks dan glosarium. Indeks merupakan daftar kata-kata atau istilah penting yang terdapat pada bagian akhir-akhir buku, tersusun berdasarkan abjad yang memberikan informasi mengenai halaman tempat kata atau istilah itu ditemukan. Glosarium terdiri dari kata-kata sulit yang digunakan dalam setiap bab atau pelajaran dan disertai dengan artinya. Pengertian kata pengantar dan daftar isi. Kata pengantar merupakan gambaran umum tentang maksud dari tujuan penulis menyusun buku tersebut. Daftar isi merupakan gambaran umum tentang isi buku yang hendak dikisahkan atau dipaparkan penulis. Gambar kata pengantar dan daftar isi. Pengertian daftar pustaka. Daftar pustaka adalah susunan tulisan akhir karya ilmiah yang berisi nama penulis, judul penerbit, dan tahun terbit. Daftar pustaka ini digunakan sebagai sumber atau rujukan seorang penulis dalam berkarya. Terima kasih. Maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.